Libur lebaran udah usai, saatnya cari cuan lagi untuk beli keyboard baru. Nah, sekarang kita bakal bahas Tanding Keyboard episode 4 dengan tema monokrom. Sebelumnya, terima kasih kepada Dareu, NYK, serta Sades yang sudah mensponsori acara ini. Buat yang belum submit, yuk buruan submit. Ketentuannya ada di kolom deskripsi ya. Usahakan sudah sesuai persyaratannya. Yuk langsung aja dimulai. Keyboard pertama datang dari Zaza dengan nama Purpau. Keyboard yang digunakan adalah Rexus Daxa M71C dan damped 4x4. Alasan memilih keyboard ini berawal dari kesulitan menggunakan keyboard dengan layout 60% karena tidak adanya beberapa keys, sehingga memutuskan untuk mencari keyboard dengan layout di atas 60% dan ketemulah Southpaw 75. Namun saat ingin build ternyata tidak sesuai dengan budget. Akhirnya membeli Daxa M71 PCB only. Lalu dia kombinasikan dengan acrylic case berwarna frosted white. Terlihat sedikit retak pada bagian kanan karena dia membeli barang second hand. Untuk menutupi bagian retak, dia menggambar kucing dengan spidol. Kreatif sih. Mod yang dilakukan adalah menggunakan stabilizer MKID X Lumia EVA 01. Di sini kita bisa melihat bahwa switch yang dipakai beragam, seperti Juic Black T1, Automo Blue, serta Automo Red. Gak kebayang deh feel-nya gimana karena dia mengkombinasikan switch linear, clicky, dan tactile. Diberikan case foam 2 mm, namun karena tidak difoto jadi tidak bisa diperlihatkan. Untuk keycaps dia menggunakan OM profile dengan bahan PBT. Keycapsnya pun murah meriah, hanya 100.000. Keycapsnya digabungkan dengan keycaps bawaan VX5. Dia pun build damped dengan ukuran 4x4 untuk kebutuhan streaming serta menggambar. Sehingga damped ini digunakan sebagai shortcut di software gambar serta OBS. Nama keyboardnya terinspirasi dari tidak tercapainya build Southpaw. Akhirnya menamai keyboardnya dengan nama Purpau. Oke, langsung aja kita dengerin typing testnya. Keyboard kedua datang dari Jonathan Aditya dengan nama Tahu 87. Keyboard yang digunakan adalah T-Dagger Bora RGB. Alasan memilih T-Dagger Bora karena di harga 300 ribuan ini adalah keyboard TKL paling worth it menurutnya. Walau mungkin sekarang sudah goib barangnya. Nama Tahu 87 berasal dari layout serta case yang digunakan, yaitu menggunakan layout TKL dengan jumlah keys sebanyak 87 serta menggunakan case TOFU Lite. Keyboard ini merupakan keyboard mod pertama karena sebelumnya menggunakan keyboard Imperion yang masih solder. Jadi kalau mau di mod lumayan sulit. Keyboard ini pun menjadi alasan dia untuk terjun ke dunia mechanical keyboard. Mod yang dilakukan pada keyboard ini tidak banyak, hanya mengganti case menggunakan case akrilik berwarna hitam doff. Serta pada bagian PCB-nya diberikan tape board sebanyak 3 layer, tidak diberikan case foam maupun platform. Switch yang digunakan adalah KTT Strawberry yang sudah di loop menggunakan Kratox 205 Grade 0. Stabilizernya menggunakan Durock Piano yang sudah di Holy Mode menggunakan Micropore serta di loop menggunakan Kratox 205 Grade 0 pada bagian housing serta Permatex pada bagian wire untuk menghemat budget. Dia juga melakukan band aid mode supaya housing stabilizer lebih tight ke flat. Tapi band aid-nya ini agak brutal sih. Untuk keycapsnya dia menggunakan cherry profile dengan bahan PBT dan teknik printing die sap. Warna keycapsnya BOW yang cocok dipadukan dengan case berwarna hitam doff. Oh iya, di bagian bautnya pun diberikan burger mount o-ring supaya typing feel lebih soft. Keyboard ini digunakan untuk daily driver. Walau mod yang dilakukan tidak banyak, namun feel serta sound profile-nya sudah cukup enak menurutnya. Langsung aja kita ke typing test.
keyboard ketiga datang dari Firza dengan nama White Fox Friend. Keyboard yang digunakan adalah VX5 Pro. Alasan memilih keyboard ini karena menggunakan layout 60%, sehingga tidak memakan banyak ruang. Tema mod kali ini terinspirasi dari VTuber Jepang, sehingga dinamakan White Fox Friend. Mod pertama yang dilakukan yaitu menambahkan EVA foam untuk case foam setebal 2 mm yang sudah disesuaikan dengan bentuk case-nya, ditambah dengan foam bawaan. Kemudian melakukan tap mode pada PCB sebanyak 3 layer agar suaranya lebih poppy. Untuk platform menggunakan EVA foam setebal 2 mm. Dia juga memotong 2 stand off pada bagian tengah, karena saat dibaut, plat dan PCB-nya akan sedikit melengkung. Untuk keycaps, dia melakukan kolaborasi antara keycaps bawaan VX5 Pro berwarna putih dan keycaps bawaan MX10 berwarna hitam. Switch-nya menggunakan Automove Brown yang sudah di loop. Untuk bagian spring di loop menggunakan Singer Oil, sedangkan bagian housing di loop menggunakan loop yang tidak ada brandnya. Di bagian escape-nya diberikan artisan keycaps yang dibuat sendiri dengan tema White Fox Friend. Bahan yang digunakan untuk membuat artisan keycaps adalah epoxy putty. Namun karena keterbatasan waktu dan dana, sehingga artisan ini hanya berwarna putih saja, belum diberikan aksen warna lainnya. Langsung aja kita ke typing test. Nah, itu tadi keyboard yang tayang pada minggu ini. Kalau keyboard kalian belum tayang, jangan khawatir karena masih banyak episode-episode selanjutnya. Seperti biasa, aku Vainila, terima kasih.